Halo guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita mau ngebahas soal worksheet keempat tentang moment of force guys. Dan di mana ternyata worksheet ini digunakan sebagai penilaian quiz di salah satu sekolah. Dan silakan seperti biasa simak video ini sampai selesai untuk melihat pembahasan dari soal-soalnya. Dan kalian juga boleh download soalnya ini di link di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk, seperti apa? Kita akan lihat pembahasannya. Oke, jadi ini soal pertama. Ini ada seorang lagi push up ya di posisi seperti ini. Dia masanya 68 kg. Yang ditanya adalah normal force exerted by the floor on hand dan on foot. Nah, kita lihat guys. Jadi saya namakan titik yang di tangan itu namanya A, titik yang di kaki itu B dengan jarak-jarak yang sudah ada seperti di gambar ini guys. Ya, jadi kita lihat terlebih dahulu kita menggunakan yang namanya sigma torsi ya atau sigma moment di titik A ya. Nanti ini harus sama dengan 0 guys, karena di titik A ini kan dia tidak berputar ya guys ya. Nah, kemudian kita lihat gayanya. Sebenarnya kan gayanya ada 3 guys ya. Ada gaya apa aja tuh 3? Ada gaya FA, ada gaya M kali G beratnya, dan gaya FB. Karena pivot di persamaan pertama ini kita ambil di A, nanti distance yang di gaya A itu 0. Ya, karena jaraknya kan 0 guys. Ya, jadi nanti yang distance-nya ini 0. Nah, sisanya kamu kalikan ya. Kalau yang MG jaraknya 0,42 ini ya. Sedangkan kalau yang untuk FB itu di total guys. Ya, di ini guys ya, di total semuanya 42 tambah 95 saya jadikan meter guys. Ya. Kemudian apa yang kita hitung ya? Ini kita coba hitung. Ya ini seperti yang tadi saya bilang ya guys ya, saya stabilo. Ini maksudnya tadi yang ini 0 karena dia melewati pivot, yang ini 0,42 dari yang ini. Ya, kalau 1,37 itu dapat dari in totalnya ya. Nih, totalnya saya kasih gambar yang highlight hijau. Jangan lupa plus minus ya guys ya, dalam hal ini kalau untuk yang clockwise itu saya buat negatif, kalau yang counterclockwise itu saya buat positif kayak gitu guys. Tapi itu cuma asumsi aja ya. Ini FB-nya saya dapat 204,5, tapi itu untuk F bagian B yang bagian kaki, tapi untuk dua kaki. Nah, kita pakai persamaan sekarang ambil pivotnya itu di titik yang B guys. Nah, persamaannya akan jadi demikian ya. Jadi untuk yang FA sekarang distance-nya pakai yang 1,37. 1,37 itu yang hijau guys ya. Yang ini 0,95 untuk yang si berat. Nah, ke sini guys. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang FB distance-nya 0 karena melewati pivot yang sekarang di titik B. Dan didapat nilai FA-nya itu adalah 462,57 ya. Hasilnya itu cukup masuk akal. Kalau kalian yang sering olahraga tahu, ya push up itu kan latihan untuk bagian tubuh atas. Jadi memang FA-nya yang gaya yang ada di tangan itu yang ditanggung bebannya lebih berat dibanding yang kaki seperti itu kan namanya buat melatih otot-otot tangan seperti itu ya. Nah, karena ditanya ini untuk satu tangan dan satu kaki, kamu tinggal bagi dua aja seperti ini guys ya. Jadi harusnya nggak ada yang kesulitan ya, tinggal pakai kalkulator. So this is the answer for number one. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Dan kita akan langsung lihat soal berikutnya ya guys. Ini adalah nomor dua guys. Wah, ini masih topik tentang olahraga. Nah, jadi ini adalah kira-kira approximately ya, what is the magnitude force FM? Nih ya, FM itu di sebelah kiri dari elbow joint, ya. Elbow joint di sini sebagai pivot, guys ya. Mass di bla 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 muscle in the upper arm, on the lower arm, bla bla bla. Dia ini ada berapa nih, guys? To hold 7,3. Oke, ini bolanya itu 7,3. Lower arm-nya itu punya mass 2,3 kg. Center of gravity-nya 12 cm from the elbow joint pivot. Saya buatkan gambarnya kurang lebih seperti ini guys ya. Jadi maksudnya SM itu muscle-nya ya guys ya. Muscle-nya. Kemudian M besar itu yang bola, M kecil itu adalah dari mass dari lower arm. Nah, distance-nya itu masing-masing nanti ada ya guys ya. Datanya seperti ini guys ya. Jadi D kecil itu yang tadi 2,5 cm jadi meter, yang D besar itu tadi yang 12 cm ya. Kalau yang ini panjang L-nya itu sesuai di gambar 30 cm jadikan meter. Nah, kita diminta hitung yang FM ya. Sebenarnya ini kayak udah jungkat-jungkit biasa aja guys. Kalau kamu ya belajar kan jungkat-jungkit. Jadi momen di sebelah kiri harus sama dengan momen di sebelah kanan seperti itu. Ya, harusnya nggak terlalu susah. Atau momen clockwise equals to momen anti clockwise. Ya, kalau saya menggunakan persamaan ini ya. Jadi sigma torsinya harus sama dengan 0. Nah, jadi kalau kalian menggunakan rumus yang momen kalau di SMP ya mungkin ya, ya momen di kiri sama dengan momen di kanan ya sama aja. Jadi nanti yang di kiri FM kali D, yang di kanan kan M kecil G kali D besar tambah M besar G kali L. Well,
sama aja kok dengan persamaan ini. Jadi sebenarnya logikanya sama guys ya. Ini sama aja. Ya, intinya kalian kutak-kutik, carilah nilai FM-nya, nanti didapat. Di sini saya asumsi G-nya 9,8. Saya dapat nilainya adalah 970 Newton guys ya. So, jadi ini adalah jawaban di bagian yang nomor kedua guys ya. Hopefully nggak terlalu susah dan penjelasannya cukup ini ya, cukup jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih ada 2 soal lagi di worksheet ini. Nah, ini adalah seorang pekerja bangunan yang sedang membuat tangga nih guys ya, sepertinya membuat tangga atau membuat apa lah ya. Intinya ada sebuah stone, ini dia diletakkan dengan kondisi seperti ini ya. Oke, sebelum masuk ke soal hitungan, ada soal teorinya. State what is meant by equilibrium. Nah, kalian bisa lihat di sini teorinya. Equilibrium itu ada kalian harus cantumkan 2 kalimat ya. Intinya dia harus bilang resultant zero ya, in any directions ya, seperti ini. Dan turning momentnya zero at any point, seperti itu guys ya. Jadi yang bagian atas itu ngomong ini guys. Jadi secara vertikal, secara horizontal dia tuh 0, sedangkan untuk zero turning moment, itu dia ngomong yang ini guys. Jadi bendanya itu nggak berputar di titik manapun, seperti itu. Ini equilibrium untuk tiga-tiganya. Bagi kalian yang mau masuk engineering, khususnya civil engineering, mau bangun bangunan seperti itu, ini 3 rumus. Ini 3 rumus apa ya? 3 rumus yang menjadi andalan guys ya. Kalian harus hafal banget yang ini ya. Nah, karena kan kamu nggak mungkin bikin apartemen, bikin gedung, maksudnya sigma FY sama dengan M kali A. Oh, gedungnya jalan dong. Atau sigma torsi ada nilainya. Gedungnya berputar dong. Kan nggak mau seperti itu ya. Nah, yang kedua, what is meant by the center of gravity? Nah, sorry. Center of gravity itu adalah sebuah titik, kita asumsikan di mana sebuah um, berat ya, weight of the object may be taken to the X atau terkonsentrasi di titik itu guys ya. Biasanya kalau objeknya itu regular shape, beraturan, ya dia ada di tengah-tengah, gampang banget. Yang susah itu yang kalau bentuknya nggak beraturan. Topik center of gravity itu kalian bisa lihat di konten saya sebelumnya guys ya. Nah, itu bagian teori. Sekarang ditanya ini guys. Jadi kalau kalau si buildernya nih, kalau nih ya, saya ingat nih, kalau buildernya nggak injek kakinya seperti ini, stone-nya bakal jatuh. Kenapa? Karena center of gravity-nya itu ada di sebelah sini, ya guys ya. Jadi di sini adalah titik pivotnya guys. Dia akan jatuh dengan momen clockwise. Dia akan jatuh dan stone-nya akan rusak seperti itu. Nah, karena dia nggak mau jatuh, si buildernya itu injek di sebelah kirinya, ya guys ya. Nah, jadi sebenarnya di soal aslinya tuh ada ditanya sebuah gambar guys, gimana gambar arrow-nya. Ya, jadi sebenarnya P ini adalah gaya yang dikerjakan dari kaki si orang seperti ini guys. Stone ini dia ada center of gravity-nya. Nah, di ujung sini yang disebut sebagai pivot itu, yang kita ambil sebagai pivot, itu ada normal force-nya ya, force from the step seperti itu guys ya. Tapi di worksheet kalian sepertinya nggak ada. Tapi soal originalnya ini kayaknya gurunya ngambil dari internet, itu sebenarnya ada. Nah, tapi ditanyakan sebenarnya berapa apa nih guys? Calculate the magnitude of P. Si apa buildernya itu harus nginjek dengan kekuatan berapa. Nah, ini sebenarnya sama. Lagi-lagi ini kayak kayak jungkat-jungkit ya. Intinya ini ada pivot di tengah, ini ada weight dari si stone. Ya, ini si orangnya ini harus injek dengan kekuatan P berapa gitu. Ya intinya sama aja. Kayak momen di left harus sama dengan momen di right biar dia nggak ini, nggak apa, harus imbang gitu ya. Coba kita lihat guys ya, momen di kiri sama dengan momen di kanan. Momen di kiri tinggal P kalikan jaraknya sama dengan yang ini weight kalikan jaraknya. Nah, cuma jaraknya aja nih yang kalau jarak yang sebelah kiri ini kan jadinya ini kan 0,4. Berarti ini 0,4 guys ya. Ini saya tampilin juga jawabannya. Yang ini adalah 0,05 ya. Kurang lebih seperti itu guys. Kenapa 0,05? Karena kan ini diasumsikan jaraknya di 0,45 koordinatnya ya, di tengah-tengah. 0,9 bagi 2 gitu loh. Nah, seperti itu guys. Ya. Jadi di sini jawabannya kalian bisa hitung dan dapat hasilnya 51,9 Newton guys. Oke guys. Semoga cukup jelas dan sampailah kita ke soal nomor terakhir di nomor 4 guys ya. Soal nomor 4 ini adalah tentang gantungan baju di kamar kalian atau di locker. Nah, kurang lebih diagramnya seperti ini. Kita diminta add a label arrow to diagram to show additional forces. Force ya. Forces kalau lebih dari 1 required code. Nah, kalian harus curiga guys. Nah,
Ini ada gaya ke kanan, ada gaya ke atas, ada gaya ke bawah. Kalau cuma begini doang, ini berarti gantungan bajunya itu akan tembus ke tembok, ke pintu, guys. Ya, nggak mungkin. Berarti kan kamu diminta menggambar sebuah eh, ada satu gaya yang hilang gitu loh. Gayanya yang itu adalah ini, gaya reaction, guys. Ya, gaya reaction dari pintu ke hook, hooknya itu sendiri, guys, ya. Jadi gaya itu yang harus kalian gambarin, guys. Jadi ini, guys, ya. Oke, guys. Seperti ini kira-kiranya gambarnya. Nah, kemudian kita diminta di bagian B. Nah, if too many coats are hung on coat hook, the hook will rotate. Nah, iya dong. Misalkan kalau terlalu banyak yang digantung bajunya kan terlalu berat, udah bisa copot, dan makanya kan sering banyak gantungannya itu copot ya, merusak pintunya. Sekarang dikasih tahu maksimal horizontal force dari si skrunya itu 150 Newton. Kot itu bukan baju, itu jaket ya kalau di musim dingin di luar negeri ya, orang-orang luar ya, 2,6 kilo. Deduce whether a person could hang more than 2. Nah, jadi kita harus mencari berapa batas maksimumnya. Ya, guys, ya. Oke, guys. Jadi di sini sebetulnya pivotnya itu ada di sini, guys, ya. Kalian bisa perhatikan di sini udah dikasih tahu itu ada pivotnya. Nah, kemudian gimana cara ngitungnya? Nah, weight of coats gitu maksudnya ya. Ini akan membuat hooknya itu akan berputar kan terhadap pivotnya. Dia akan putarnya begini. Sedangkan untuk horizontal forces-nya, dia akan membuat ini seperti ini. Kalau vertikalnya itu tidak berpengaruh. Kenapa, guys? Karena dia melewati pivot. Jadi ini momennya itu 0. Nah, yang pengaruh hanya di sebelah biru ya, biru muda dan biru tua, kurang lebih seperti itu. Nah, yang biru muda terlebih dahulu, kita hitung momennya. Momen, nah ini berarti force kali distance. Force-nya weight, berarti 2,6. Coba ya, guys, ya. Ini kita apa nih, guys? Kita coba kalikan N ya, guys, ya. N itu kan jumlah bajunya. Kok baju sih? Jumlah jaketnya misalkan. Distance-nya misalkan 2,5, guys. Kita bagi 100. Coba, guys, ya. Ini jawaban aslinya belum saya tampilkan. Kita coba hitung dulu 2,6 kali N kali 2,5 bagi 100. Hasilnya di sini saya dapetin 0,065 N, guys, ya. Itu untuk yang bagian anti clockwise ya, yang sebelah kirinya. Kalau yang kanan yang biru tua nih, yang dari horizontalnya, force kali distance kan, force-nya itu dia cuma 150 ya. Distance-nya itu 0,9 dibagi cepet, jadi meter soalnya. Nah, ini berarti 1,5 kali 0,9. Saya dapetin resultnya 1,35. Ini unitnya semuanya Newton meter ya, sudah sama. Nah, tinggal kita samain aja, guys. Jadi ini harus sama. 0,065 N kecil sama dengan 1,35. N mewakili jumlah coats yang bisa ditanggung. Saya dapetin di sini, widih, ini berapa, guys? Apa nggak salah nih? 20,76. Kayaknya ada yang salah hitung, guys. Oh, sorry. Ini force-nya belum dalam kilo, itu mass. Maaf, guys. Kalikan 9,81 ya. Maaf, maaf, maaf. Berarti ini kurang dikalikan gravity. Ini juga kurang dikalikan gravity. Ya, saya minta maaf. Ini juga harus dibagi. Ya, berarti N-nya itu salah. Coba hitung lagi ya. Berarti dibagi 1, saya dapetin nilainya adalah 2,11, guys. Oke, guys. Jadi ini adalah 2,11, guys. Nah, 2,11 untuk jumlah coats itu kan nggak mungkin. Coats itu kan jumlah jasnya kan ya satu, bisa gantung 1, gantung 2. Nggak mungkin gantung 2,11. Jadi kalau kamu gantung 2 masih aman, guys. Ya, seperti itu. Kalau kamu gantung 2 coats masih aman. Lebih dari 2, ya kamu mau gantung 3 kan? Itu sudah tidak bisa. Jadi jawabannya no. Ya, kalau ditanya more than 2, tidak bisa. Tapi kalau hanya 2, masih bisa. Karena batasnya itu 2,11. Jadi masih aman kalau 2. Ya, seperti itu, guys. Oke, guys. Demikian penjelasan konten
WS4 tentang Moment of Force. Bagaimana guys? Jika kalian ingin ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Good luck buat kalian dan kita akan ketemu di video berikutnya. Bye-bye.